Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang hak, di jalan ajaran Islam yang benar, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan keberkahan dalam segala urusan, baik dalam ilmu kita, dalam amal kita, dalam harta kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, dan semuanya. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, kajian kali ini adalah tentang akad pernikahan. Nah, tentu dalam akad pernikahan, akad merupakan perjanjian antara calon suami dan calon istri dengan disaksikan oleh para saksi dan diijabkan oleh wali, ya, serta qabul atau penerimaan, ucapan penerimaan dari calon suami. Nah, tentu dalam akad pernikahan, ya, ini harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Makanya ketika mengkhitbah itu sangat dianjurkan bagi wali untuk bertanya kepada putrinya, ya, atau kepada wanita yang akan diwaliinya, harus ditanya. Kalau dia seorang gadis, ditanya, ya, apakah mau atau tidak. Begitupun kalau janda, nah, janda juga harus ditanya. Hanya kalau misalnya gadis tidak mau menjawab karena malu, maka tidak menjawabnya atau diamnya menunjukkan persetujuan atau penerimaan kepada calon suaminya. Oleh karena itu, maka ketika sudah mengkhitbah dilanjutkan dengan acara akad nikah. Ya. Ini akad nikah. Maka dalam akad nikah ini ada syarat-syarat dan ada rukun yang harus dipenuhi. Ini dalam akad nikah. Ya. Ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Apa rukun pernikahan atau rukun akad nikah? Yang pertama, rukunnya adalah az-zawju atau calon suami. Ada suaminya, ada laki-lakinya. Ada laki-lakinya. Ini wajib. Bagaimana mungkin kalau adanya pernikahan kalau tidak ada pihak laki-laki atau tidak ada calon suaminya, maka pelaksanaan akad nikah tidak bisa dilaksanakan. Ya. Ini az-zawj. Wajib dipenuhi dengan adanya
az-zauj atau calon suami. Nah, calon suami ini harus hadir. Ya, harus hadir dalam pernikahan, dalam akad nikah. Ya. Harus hadir. Nah, bagaimana kalau misalnya menikahkannya lewat media seperti sekarang? Ya. Seperti dengan lewat telepon atau video call, maka para ulama menyebutkan itu sah akad nikahnya, asalkan benar-benar bahwa yang akad nikahnya itu calon suami yang bersangkutan, bukan calon yang lain. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah harus adanya az-zauj, harus ada calon suami. Yang kedua syaratnya adalah dari rukun nikah ini adanya calon istri. Calon istri. Ya, calon istrinya tidak ada, maka perkawinannya ini tidak sah. Ya. Ini tidak sah. Pernikahannya adalah tidak sah. Bagaimana akan dilaksanakan akad nikah sedangkan calon istrinya tidak ada? Yang ketiga adalah adanya wali. Ini wali termasuk rukun nikah. Jadi harus ada wali. Wali adalah yang diberikan wewenang untuk melaksanakan ijab dan qabul. Ya. Ini diberikan wewenang untuk melaksanakan ijab wal qabul. Tidak boleh. Nah, wali ini adalah dari pihak laki-laki, perempuan. Ya, maksudnya misalnya ayahnya atau kakaknya atau pamannya, ya, atau kakeknya. Ini di mana yang lebih dekat? Misalnya yang ada ayahnya, maka yang berhak menjadi wali adalah ayahnya. Ya. Kemudian kalau tidak ada ayahnya, maka kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, maka pamannya. Kalau tidak ada pamannya, maka saudara perempuannya, saudara laki-lakinya. Maka ini adalah hal yang wajib adanya wali. Nikah tidak sah tanpa adanya wali. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Maka ini salah kalau pernikahan tanpa adanya wali.
bahkan tidak sah. Nikah tanpa wali. Ya. Misalnya ada yang di kita disebut dengan kawin lari. Ya. Kawin lari. Ini tidak boleh. Ini tidak sah perkawinannya, nikah tanpa wali. Ya. Tidak sah. Nikah tanpa wali. Nah, keadaan wali ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Harus balik. Walinya tidak boleh anak-anak. Atau akilan, yang ketiga berakal. Tidak boleh walinya misalnya orang gila. Ya. Hurran, merdeka. Tidak boleh walinya seorang yang hamba sahaya. Kemudian adil. Ya, dia seorang yang adil. Maksudnya bukan pelaku dosa-dosa besar, apalagi mengarah kepada kekufuran. Nah, ini termasuk syarat dalam wali. Maka ini harus dinikahkan dengan dan oleh wali. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Ya. Maka ini salah atau keliru. Kalau pernikahan tanpa wali, ya, kemudian pernikahan misalnya hanya oleh gurunya, walinya oleh guru-gurunya, diwaliin oleh gurunya tanpa melibatkan wali dari pihak keluarganya. Ya. Kemudian pernikahan itu harus ada saksi. Ya, jadi rukun keempat harus ada saksi, ada syahadah, ada saksi bagi pernikahan tersebut. Saksinya adalah 2 orang. Fala yasihu illa bisyahidai adlin muslimin. Tidak sah perkawinan itu kecuali dengan 2 saksi yang adil dari kalangan kaum muslimin. Adilin, yang keduanya adil, ya. Keduanya adil. Walau zahiran, walaupun secara lahiriahnya, ya, lahiriahnya. Jadi adil maksudnya dia tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Ya. Karena sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Wa ma kana ghairu dzalik fa huwa batil. Maka apa yang selain hal itu adalah batil. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan al-amalu alaihi inda ahli al-ilmi min ashabin Nabi SAW wa man ba'dahu min at-tabi'in wa ghairihim. Qalu la nikaha illa bisyuhudin. Ya, mengamalkan atas hal itu menurut para ulama ahlul ilmi di kalangan para sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka di kalangan tabi'in dan selain mereka, dan adalah mereka mengatakan tidak sah pernikahan tanpa adanya saksi. Ya. Kemudian adanya ijab dan qabul. Adanya ijab dan qabul.
Ijab artinya lafaz yang keluar dari wali. Ya. Atau orang yang berdiri di tempat wali, ya, seperti wakilnya, ya. Atau misalnya pengganti dari wali, misalnya kakeknya atau pamannya atau saudara perempuannya. Nah, ini ijab keluar dari wali dengan lafaz untuk menikahkan atau lafaz mengawinkan. Ya, ini sesuai dengan uruf masing-masing di setiap daerah. Nah, disebut dengan ijab. Kemudian qabul. Nah, qabul adalah lafaz yang keluar dari calon suami. Ya. Keluar dari calon suami atau yang mewakilinya dengan lafaz saya menerima pernikahan atau saya ridho dengan pernikahan ini. Nah, itulah yang disebut dengan adanya rukun-rukun pernikahan. Adanya rukun-rukun pernikahan. Jadi rukun nikah ada 4. Calon suami, calon istri, kemudian wali. Ya, ini wali. Nah, bagaimana kalau walinya wali dari anak zina atau anak li'an? Ya. Anak zina ini tidak boleh diwali oleh bapaknya. Ya. Karena pada hal ini anak zina dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan, dihubungkan kepada ibunya. Tidak kepada bapak yang menghamili ibunya. Maka ini tidak boleh dinikahkan dengan bapaknya yang secara biologis keturunan dia. Ya, karena dinasabkan anak zina kepada ibunya. Ibunya ini wanita. Ya. Dan wanita tidak boleh menjadi wali. Maka dalam hal ini yang menjadi wali adalah wali hakim. Ya. Wali hakim yang mewakili atau menggantikan posisi wali daripada ayahnya. Begitupun anak li'an disamakan. Anak li'an, anak yang hasil mula'anah. Hasil apa? Hasil daripada saling melaknat antara suami dan istri. Saling melaknat, mula'anah. Maka ini termasuk hal yang walinya adalah wali hakim. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, selanjutnya dalam perkawinan ini tidak boleh ada penghalang-penghalang yang menghalangi terjadinya akad pernikahan. Misalnya tidak boleh ada dalam pernikahan ini hukumnya mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah hubungan keluarga yang menghalangi perkawinan. Ya. Maka mahram ini ada dua. Pertama ada mahram mu'abbad.
mahram yang selama-lamanya tidak boleh laki-laki dan perempuan tersebut dinikahkan dan menikahi. Menikahi dan dinikahkan ini tidak boleh. Ini haram. Maka mahram mu'abbad ini seperti hubungan keluarga ayah, ibu ini termasuk haram mu'abbad. Adik, kakak ini termasuk haram mu'abbad. Ya. Kemudian anak ini ke bawah, yang furu'nya ke bawah ini termasuk haram mu'abbad. Tidak boleh menikahi dan dinikahkan. Kemudian yang ke samping seperti paman, uak, ya. Ini termasuk haram mu'abbad. Ya, ini tidak boleh. Masuk kakek, ya. Ini termasuk haram mu'abbad. Maka tidak boleh menikahi dan menikahkan mereka. Ya. Termasuk dari perkawinan. Ini adalah ada hal atau muhram yang mu'abbad, yang selamanya tidak boleh menikahi dan dinikahkan. Lalu karena sebab perkawinan. Karena sebab perkawinan ini ada mahram mu'abbad. Ya, seperti orang tua istri atau orang tua suami. Bahasa kitanya mertua. Maka ini tidak boleh menikahkan dan nikahkan mertua. Ya, dinikahkan dan menikahkan mertua. Ini hukumnya haram. Demikian juga bekas istri ayah, atau istri ayah, atau istri atau suami ibu kita. Ya, ini termasuk haram. Misalnya ayah kita menikah lagi, ya. Misalnya bercerai dengan istrinya, dengan ibunya, maka anaknya ini ketika menghadapi istri daripada ayahnya, maka dihukumi sebagai ibunya. Dan ini haram mu'abbad. Ya. Ini haram mu'abbad. Begitupun mertua, ini hukumnya haram mu'abbad. Tidak boleh misalnya walaupun sudah bercerai, ya, seorang suami dan istrinya tidak boleh menikahi atau menikahkan mertua, ya, dengan mantan mantunya. Walaupun mereka sudah berpisah, walaupun mereka sudah bercerai, imma cerai hidup ataupun cerai karena meninggal dunia. Ini haram mu'abbad karena pernikahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mahram yang karena sepersusuan. Karena sepersusuan, maka ini hukumnya adalah mahram. Sepersusuan yaitu seorang anak yang pernah disusui oleh ibu kita, ya, dan terus menerus atau mengenyangkan air susunya kepada anak tersebut, maka ini menjadi saudara sepersusuan, ibu sepersusuan, ayah sepersusuan.
ya, maka ini dihukumi sebagai mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Kemudian yang kedua adalah ada mahram mu'aqqad. Ada mahram yang temporer atau sewaktu-waktu menjadi mahram. Seperti apa? Seperti adik istri atau adik suami, ya, atau kakaknya, ya. Maka ini haramnya atau mahramnya adalah sewaktu-waktu saja. Maksud sewaktu-waktu ini, kalau misalnya bercerai seorang suami dengan istrinya, ya, misalnya cerai karena meninggal dunia, maka ini boleh seorang suami menikahi adik istrinya, adik perempuan istri, atau kakak perempuan dari istrinya. Ini boleh, ya, karena keharamannya itu sudah hilang dikarenakan meninggalnya istri atau bercerai. Akan tetapi kalau masih menikahi istri kita, maka ini tidak boleh menikahi adiknya atau kakaknya yang perempuan. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan tidak boleh kalian mengumpulkan dua saudari, ya, dua saudari, kecuali apa yang telah lalu, ya, kecuali yang sudah berlalu pada syariat-syariat umat-umat terdahulu, ya, kadang mereka menikahi kakak beradik, ya, menikahi kakak beradik yang keduanya perempuan, ya. Nah, di syariat Rasulullah SAW ini dilarang, diharamkan, termasuk mahram, kecuali kalau mereka sudah berpisah atau meninggal dunia salah satunya, boleh mereka menikahi atau dinikahi oleh mahram mu'aqqad tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.